bersukacita di hadirat Tuhan pada sore hari ini. Saya percaya kita semua sedang merindukan Tuhan kita. Sejak kita dari rumah, kita sudah siapkan segala sesuatunya untuk kita berjumpa dengan Tuhan kita. Jadi saya percaya kita semua ada di tempat ini dengan penuh sukacita. Amin. Yang bersukacita boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Wah, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Saya percaya kuasanya, kasihnya siap dia alirkan, dia curahkan bagi kita semua. Untuk itu mari kita sediakan kesungguhan hati kita saat kita datang kepada dia. Biar dia beracara lewat ibadah kita buat kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala kita sama Tuhan. Kita berdoa, kita serahkan ibadah sore hari kepada Tuhan kita. Kami mengucap syukur Engkau baik bagi kami Tuhan Yesus. Seminggu yang kami alami adalah seminggu yang luar biasa. Karena Tuhan bersama dengan kami. Tiba saatnya kami mau menikmati kasih-Mu. Kami bawa hidup kami, penyembahan kami. Kami permuliakan Engkau. Kami ekspresikan bagaimana ucapan syukur kami untuk kebaikan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dipermuliakanlah nama-Mu Tuhan. Bekerja di antara kami. Ini ibadah didedikasikan bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama kita mau katakan amin. Mari kita mau datang dengan penuh sukacita di hadirat Tuhan kita. Mari bersama-sama kita mau bertepuk tangan.
Bapak Saudara tengok kanan kiri, Bapak Saudara berikan salam, katakan kau hari ini begitu luar biasa. Senyum salam yang manis. Dan jika sudah berikan tepuk tangan bagi Allah kita, mari kita ingat kebaikannya, kasihnya begitu luar biasa bagi kita semua. Teringat kasih setiamu, pertolonganmu yang tepat waktu, tak pernah ku berjalan sendiri. Mari katakan. Bersama katakan bersama serukan sorakan Yesus. Mari bersama-sama puji Dia. Yesus baik. Teringat kasih setiamu, pertolonganmu yang tepat waktu, tak pernah ku berjalan sendiri. Mari lagi katakan Teringat akan kebaikanmu, kau sediakan segala yang ku perlu, kau berikan harapan yang baru. mari angkat tanganmu katakan
Yesus yang berkuasa atas segala-galanya, amin. Lagi sorak-sorai kemuliaan bagi Dialah Yesus yang layak untuk ditinggikan, amin. Haleluya. Katakan bersama, Yesus Engkaulah Tuhanku yang telah lahir ke dunia. Yesus Engkaulah Rajaku yang kuasa atas segala-galanya, dulu sekarang dan sampai selamanya. Nyatakan bersama, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan. Mari bertepuk tangan, memuliakan nama-Mu, bersama kami nyatakan Kau mulia. Haleluya. Nyatakan, Yesus Engkaulah Tuhanku yang telah lahir ke dunia. Dia Yesus, Dia yang berkuasa atas segala-galanya, dulu sekarang dan sampai selamanya. Dia yang layak, Kau yang layak ditinggikan, dan Kau yang layak diagungkan. Mari bertepuk tangan, memuliakan nama-Mu, bersama kami nyatakan Kau yang layak ditinggikan, Dia layak diagungkan. Mari bertepuk tangan, memuliakan nama-Mu, bersama kami nyatakan Kau mulia. Haleluya. Tepuk tangan di atas kepala kita satu kali lagi. Sebab Dialah Yesus yang layak untuk ditinggikan, yang layak untuk diagungkan. Mari bersama-sama tepuk tangan yang terbaik bagi kita. Haleluya. Dengan segenap hati kita nyatakan bersama, Kau yang layak ditinggikan, yang layak, Kau yang layak diagungkan. Kami berikan tepuk tangan bagi Engkau Yesus, dan kami mau memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, bersama kami nyatakan, bersama kami nyatakan, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan. Mari bertepuk tangan, mari bertepuk tangan, memuliakan nama-Mu, bersama kami nyatakan, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan. Kami bertepuk tangan, memuliakan nama-Mu, bersama kami nyatakan Kau mulia. Bersama-sama, bersama kami nyatakan Kau mulia. Bersama kami nyatakan Kau mulia. Umat pemenang, lebih dari pemenang, Tuhan kita dahsyat. Kasih-Nya dahsyat dan luar biasa, sudah dicurahkan bagi kita semua anak-anaknya, amin. Kasih Allah sekarang tercurah, bukti anugerah terhidap.
semuanya katakan, umatnya dipulihkan. Mari angkat tanganmu tinggi dan katakan, semua bangsa akan melihat kuasa kasih Allah tercurah. Bumi dipenuhi kasih-Nya, kegelapan dikalahkan. Marilah pegang tanganmu dan katakan bersama, deklarasikan ucapan syukur kita akan kasih yang luar biasa. Bersama-sama. Allah sekarang tercurah, puji anugerah terindah. Umat Tuhan katakan, Umatnya dipulihkan. kita menjadi anak-anak terang. Katakan dengan sungguh-sungguh, semua Bangsa akan melihat kuasa kasih Allah tercurah. Bumi dipenuhi kasih-Nya. kegelapan dikalahkannya. Mari katakan, Yesus sayang kita, Yesus cinta kita. Mari Tuhan katakan bersama, Tuhan ingat umat-Nya. Tuhan sayang umatnya, Ingat kasih-Nya, ingat perbuatannya, pertolongannya. Kita nyanyikan dengan penuh ucapan syukur, sebab Dia layak. Amin. Tuhan ingat umat-Nya, Tuhan sayang umat-Nya. Sudah bersorak, bagian dari sini jauh. Yesus sayang umat-Nya. Katakan, dunia. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Bapak saudara silakan duduk kembali. Kita akan simak info dari pastoral berikut ini. Shalom, puji Tuhan. Bapak Ibu, kami dari Departemen Pastoral akan menyampaikan laporan pelayanan pastoral periode bulan Desember 2025. Sungguh kami mengucap syukur karena kami ada di tengah-tengah jemaat GBK Gajah Mada yang senantiasa mendukung pelayanan pastoral sehingga boleh berjalan dengan indah dan menjadi berkat sampai pada hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang terutama kami laporkan di bulan Desember ini adalah kegiatan Natal pastoral. Kegiatan Natal ini terdiri dari dua kegiatan besar, yaitu Safari Kasih. Ini adalah kunjungan dari teman-teman pastoral kepada komsel-komsel yang ada di Kota Semarang. Ada 18 komsel dengan tempat yang berbeda di seluruh Kota Semarang, dan bahkan ada yang komsel di jalan di wilayah Kota Lama, dan ada juga Bapak Ibu yang di bawah jembatan di daerah Semarang Barat. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka sungguh bersuka cita karena mendapatkan bingkisan Natal dari Bapak Ibu semua. Kami mengucapkan terima kasih atas berkat bagi saudara-saudara kita kelompok Samaria. Dan hal yang kedua Bapak Ibu, kami
juga mengadakan Natal, ibadah Natal di tempat ini yang dihadiri lebih dari 1.000 orang, dan mereka sungguh bersuka cita sekali boleh merayakan Natal pada tahun ini. Nah Bapak Ibu, rangkaian Natal ini untuk bisa mungkin Bapak Ibu merasakan sukacita mereka, maka kami akan sampaikan dokumentasi berupa klip video singkat yang kiranya akan menjadi berkat buat kita semua. Ini adalah beberapa komsel. Ada satu yang ada di gereja. Ini yang ada di Kota Lama. Dan ini yang ada di bawah jembatan Banjir Kanal. Nah ini adalah Natal Pastoral yang diadakan pada tanggal 16 Desember yang lalu. Ciri khas pastoral, saudara, ada drama pastoral yang selalu kita adakan setiap tahun, dan ini menjadi berkat bagi jemaat Samaria. Puji nama Tuhan. Nah Bapak Ibu, dalam kesempatan kali ini juga kami akan menyampaikan salah satu bidang pelayanan pastoral, yaitu bidang pelita, peduli keluarga kita. Ini akan menyampaikan satu kisah sederhana tentang bagaimana Tuhan bekerja melalui kunjungan pastoral yang setia. Pelayanan ini Bapak Ibu dimulai dari kunjungan tim pelita kepada Bapak Darmo. Ya sayang beliau pada sore hari ini tidak bisa hadir. Bapak Darmo ini tinggal di daerah Makam Bergota karena usianya yang sudah lanjut dan keterbatasan fisik. Bapak Darmo ini tidak bisa datang kembali ke gereja. Namun kami percaya Bapak Ibu, ketika seseorang tidak bisa datang ke gereja, maka gereja yang harus hadir kepadanya. Melalui kunjungan yang rutin yang dilakukan oleh tim pelita dengan menyapa, mendengarkan, dan mendoakan, maka kasih Tuhan hadir di rumah itu. Dari kunjungan kepada Bapak Darmo inilah saudara, Ibu Darmo mulai ikut terlibat dan membuka hati melalui percakapan yang sederhana dan doa yang terus berlanjut, menuntun Ibu Darmo untuk mengenal Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah Bapak Ibu, puji Tuhan tidak hanya berhenti sampai di situ, ternyata kasih ini juga mengalir melalui Ibu Darmo, Pak Darmo sampai ke cucunya, dan cucu beliau kini dengan setia boleh datang ke gereja bersama dengan Bu Darmo di tempat ini setiap hari Selasa. Dengan setia boleh hadir dan sedang bertumbuh di dalam imannya untuk terus percaya kepada Tuhan Yesus. Apa yang dimulai dari satu kunjungan pastoral ini, saudara, Tuhan pakai untuk menjangkau satu keluarga. Dan kisah ini mengingatkan kita semua akan firman Tuhan yang berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Bapak Ibu, inilah yang bisa kami sampaikan bagaimana teman-teman pastoral mengunjungi ya dari satu rumah, maka dalam seluruh isi rumah boleh diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah kesempatan yang luar biasa
buat kita semua, karena pada Natal ini kita berbicara tentang keluarga. Mari kita jangkau keluarga-keluarga kita supaya mereka semua boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu, sore hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk kita bisa memberikan persembahan, mendukung pelayanan gereja melalui pelayanan pastoral yang terus menjadi berkat khususnya bagi keluarga-keluarga prasejahtera. Nanti ada teman-teman pastoral yang akan mengedarkan kantong kolekte, dan bagi Bapak Ibu yang biasa transfer maka bisa menggunakan nomor rekening pastoral yang tertera pada layar. Untuk itu Bapak Ibu, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur sebuah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada sore hari ini kami diberkati melalui hal-hal yang boleh kami lihat, kami saksikan bagaimana orang-orang diselamatkan melalui perbuatan kasih yang kami lakukan. Dan saat ini Tuhan, kalau kami mendapatkan kesempatan untuk kami memberikan persembahan sebagai bukti kasih kami kepada Tuhan, dan melalui kasih ini boleh menjangkau lebih banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, maka kami mau bawa setiap persembahan kami yang adalah penyembahan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebab Dialah Yesus, Allah yang sangat mengenal hidup kita. Apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi, Dia tahu. Sekalipun kita punya masa lalu yang buruk sekalipun, tapi Dia tetap memberikan kasih sayang yang sama, bahkan lebih besar. Oleh sebab itu pada malam hari ini, mari arahkan hati kita untuk terus percaya kepada Tuhan. Haleluya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti
setia sampai akhir hidup. Katakan, ku ikuti panggilanmu, ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Satu kali lagi katakan, ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Ini hidup kami Tuhan, kami bawa di hadapan-Mu. Kami ikuti panggilan-Mu Tuhan. Kami berserah padamu. Rancangan-Mu indah, rancangan-Mu penuh damai. Itu yang kami percaya. Kami yakin Kau sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan. Indah paralah basyakara paralah 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 paralah. Terima kasih buat perjalanan yang telah Engkau sertai di sepanjang tahun ini Tuhan. Minggu demi minggu, bulan demi bulan, Engkau tolong kami sampai hari ini. Kami boleh berada di bulan yang terakhir, bahkan pada minggu-minggu yang terakhir. Minggu depan kami masuk pada minggu terakhir. Minggu ini kami akan menyongsong Natal. Kami ingat akan semua yang Kau lakukan di sepanjang tahun ini. Banyak hal yang tidak kami inginkan yang terjadi. Banyak hal yang bukan kami harapkan yang terjadi. Tapi kami tahu di dalam segala hal yang tidak menyenangkan buat kami, Tuhan tetap setia, melindungi, menyertai, memberkati kami. Sehingga kami ada sebagaimana kami ada pada hari ini. Tuhan baik buat kami. Sekarang di dalam beberapa hari sebelum kami selesai dengan tahun ini, Tuhan tolong kami supaya kami bisa mengejar ketertinggalan kami. Kalau mungkin ada di antara kami yang sepanjang tahun ini kami tidak melakukan apapun, kami belum berbuat sesuatu bagi Tuhan. Tolong kami dalam beberapa hari ini, di dalam menyongsong Natal, kami buat sesuatu sehingga tahun ini kami tutup dengan memori yang indah karena ada sesuatu yang kami persembahkan kepada Tuhan. Berbicara kepada kami sore ini, kami buka hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Ayo tepuk tangan sukacita Bapak Ibu. Kasih tepuk tangan yang semangat. Kasih wajah yang antusias. Amin. Haleluya. Yuk kita katakan sama-sama yuk. God is good. And all the time. Lebih keras. God is good. And all the time. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Baik, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Wow, 3 hari lagi kita merayakan Natal. Kita berdoa supaya Natal menjadi satu event yang mengesankan buat kita dan teman-teman kita, anak-anak kita, mereka sudah siapkan, mereka sudah berlatih, mereka sudah berkorban, keluarkan semua kemampuan mereka. Kita berdoa supaya Natal ini memberi kesan yang sangat khusus. Tapi saya kasih tahu kepada Anda, jangan hanya menantikan ya perayaan Natal, acara Natal, event Natal. Karena itu kita akan lewati tiap tahun. Nanti tahun depan ada lagi, tahun depan ada lagi. Tapi yang saya ingin ajak kita semua adalah mari kita isi Natal ini dengan sesuatu yang berguna, sesuatu yang membuat Tuhan senyum, membuat Tuhan bangga dengan kita. Sepanjang tahun ini Bapak Ibu, saya percaya perjalanan kita melewati berbagai lembah dan bukit.
Ada prestasi-prestasi yang Anda raih di sepanjang tahun ini. Ada hal-hal yang membanggakan Anda dan membuat Anda merasa, wah, aku ternyata bisa juga mengerjakannya. Aku juga bisa lulus, aku bisa selesai. Itu hal-hal yang indah. Ada juga hal-hal di mana Anda mungkin gagal karena ada banyak hal yang Anda tidak duga dan terjadi dalam hidup Anda. Tapi saya bilang begini saudara, semua keberhasilan dan kegagalan Anda secara duniawi akan segera sirna, akan segera selesai. Anda nggak akan selalu ingat, orang nggak akan selalu ingat, dan kita akan terus melaju di dalam perjalanan di hari-hari mendatang. Tapi saudara harus tahu, apa yang Anda lakukan untuk Tuhan itu kekal. Apa yang Anda kerjakan untuk Dia itu kekal. Pertanyaannya sekarang adalah, apa yang kita kerjakan di sepanjang 2025 ini yang membuat Tuhan senyum dengan hidup kita? Yang membuat Tuhan bangga dan bilang mungkin kepada iblis atau kepada para malaikat, ini anakku yang kukasihi, ini anakku yang menyenangkan hatiku. Bapak Ibu, perlu buat kita mikir tentang itu. Karena kita hidup sekarang bukan milik kita lagi. Kita telah ditebus oleh darah Yesus dan kita sekarang adalah menjadi miliknya. Nah, saya ingin mengajak kita semua, kita belajar dari seorang tokoh Alkitab. Sudah 2 minggu ini kita pelajari. Seorang yang namanya tidak dikenal, tidak ditulis, kita tidak tahu siapa. Seorang perempuan yang punya reputasi yang buruk, ya, masa lalunya hancur, hidupnya rusak dan merusak orang lain. Benar-benar tidak ada sesuatu yang dibanggakan dari perempuan ini. Tapi hari itu, satu siang itu, yang tidak berbeda dengan siang yang lainnya, perempuan ini pergi ke sumur Yakub, tempat di mana dia biasa mengambil air, tempat di mana dia membekali dirinya dengan kebutuhan sepanjang hari yang dia kerjakan setiap hari. Hari itu dia ketemu dengan Yesus. Hari itu dengan sengaja Yesus menunggu dia di sumur Yakub itu. Dan melalui pembicaraan yang dibangun dengan begitu indah, maka kemudian singkat cerita, Yesus menawarkan kepada perempuan ini air hidup yang akan memuaskan hatinya, yang selama ini tidak pernah terpuaskan oleh apapun dan siapapun. Dan singkat cerita, melalui perjumpaan pada siang itu, hati perempuan ini dipenuhi dengan air hidup kasih Tuhan. Anugerah kemurahan Tuhan masuk dalam hatinya. Dan kemudian terjadi perubahan yang sangat radikal, bahwa perempuan ini kemudian kembali ke kampungnya. Dan dia ceritakan tentang Yesus dengan menyala-nyala, dengan bersemangat. Dan akibatnya seluruh kampung bertobat dan terima Yesus. Ini satu perubahan, satu pertobatan yang luar biasa Bapak Ibu. Dan saya berdoa supaya kita semua di beberapa hari terakhir sebelum tahun ini, kita membuat percepatan supaya ada yang Anda ingat, ada yang Anda persembahkan kepada Tuhan. Jangan isinya orang Kristen sepanjang tahun cuman minta, ngancam, minta, cuman itu saja. Tapi biar di hari-hari terakhir ini kita buat sesuatu kepada Tuhan supaya ada persembahan yang menyenangkan hati Dia. Mari saya ajak kita lihat sama-sama lanjutan daripada kisahnya. Saya berikan masih dengan judul Air Hidup di Sumur Hati. Saya berikan subtema perjumpaan yang mengobarkan keberanian. Perjumpaan dengan Yesus yang mengobarkan semangat dari perempuan ini. Dia nggak lagi peduli apakah orang dengar dia nggak lagi pusing apakah orang sinis dengan dia, tapi dia mau cerita kepada mereka karena dia ketemu dengan Yesus. Mari kita baca sepotong kisahnya, sebagian dari ceritanya di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-42. Yohanes 4 ayat 39 sampai Yohanes 4 ayat 39 sampai 42. Bapak Ibu, saja kita baca sama-sama ya. Ayo ikut ya, ucapkan dengan suara yang cukup keras ya. Jangan diam, jangan pasif, jangan lihat tola-tola saudara ya. Ayo kita sama-sama fokus. Saya sungguh rindu Bapak Ibu,
Nggak ada maksud lain dari saya adalah jemaat Tuhan, Anda ada di tempat ini, Anda dipercayakan Tuhan untuk bertumbuh di sini. Saya perlu ingatkan kepada Anda, hidup Anda bukan milikmu lagi. Hidupmu adalah milik Kristus. Karena hidupmu milik Kristus, Anda harus berbuat sesuatu yang menyenangkan Kristus. Ayo kita baca, Yohanes pasal 4 ayat 39 sampai 42. Sama-sama, 2, 3. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Stop di situ. Banyak orang dari kota yang menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan ini. Siapa perempuan ini? Tadi saya sudah ceritakan panjang lebar. Orang yang reputasinya buruk. Tapi perempuan ini ketemu Yesus, terima air hidup, hatinya dipuaskan, lalu dia cerita. Lihat, yang dia ceritakan apa? Yang dia ceritakan cuma satu kalimat. Aku ketemu dengan orang yang mengatakan kepadaku, yang menceritakan kepadaku, yang membongkar borokku, masa laluku, segala sesuatu yang kuperbuat. Dia hanya cerita bahwa ada seseorang yang tahu masa lalunya. Dia nggak kenal Yesus terlalu banyak, wong hari itu baru ketemu kok. Nggak pernah diceritakan kepada dia tentang Yesus. Nggak ada pemberitahuan awal tentang Yesus. Ketemu juga pada hari itu di sumur Yakub itu. Tapi perjumpaan itu mengubah hidupnya luar biasa. Bapak Ibu, ini loh yang saya bilang sama kita. Bukan berapa banyak kita tahu tentang dia. Bukan berapa banyak kita ikut khotbah, ikut ibadah. Tapi masalahnya adalah apakah Anda benar-benar berjumpa dengan Kristus? Itu saudara. Lanjutkan dulu ya. Sama-sama kita lanjutkan. Ya, ketika, 2, 3. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Oke, kali ini setelah mereka dengar cerita dari perempuan ini yang hanya singkat, yang hanya pendek saja, tidak ada nuansa bobot teologianya, enggak ada, hanya murni cerita tentang hidupnya, itu saja. Maka orang-orang itu kemudian menjadi terbelalak, menjadi terbuka. Oh, ternyata ada orang yang bisa mengetahui kehidupan seseorang secara dalam, secara luar dan dalam. Pasti ini bukan orang biasa. Pasti ini seseorang yang diberikan kekuatan, kuasa atau talenta khusus. Dan kemudian mereka ketemu dengan Yesus. Dan ketika mereka ketemu dengan Yesus, Yesus ceritakan kepada mereka. Dan kemudian Injil disampaikan. Nah, sekarang lihat apa akibatnya. Lanjutkan ya. Dan lebih banyak. 1, 2, 3. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar tentang dia dan kami tahu, lebih keras, bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Luar biasa kan saudara? Ayo kita pikirkan, jangan cuma dengar sambil kita pikiran bercabang. Ayo coba bayangkan, ini orang betul-betul rusak hidupnya saudara. Gak ada orang mau ketemu sama dia, dan dia juga gak mau ketemu sama orang, malu. Tapi ketika dia jumpa Yesus, cerita tentang perjumpaannya itu mengubah, menyentuh satu kota saudara. Nah sekarang dengar, saya sangat percaya tidak ada di antara kita yang punya masa lalu seburuk perempuan ini. Tidak ada. Kita semua orang berdosa, tapi dosanya perempuan ini luar biasa mengerikan. Kalau Anda masih baru ikut hari ini, apa dosanya? Dosanya itu dia hidup dengan 5 pria yang bukan suaminya, mungkin suaminya orang lain, tidak terikat di dalam pernikahan, dan kemudian berhenti
berpisah, dan sekarang dia hidup dengan seorang pria lain yang juga bukan suaminya karena tidak terikat dalam pernikahan, dan itu semua tidak memberikan kepuasan dalam hidupnya. Jadi orang ini orang yang terkenal sebagai perusak rumah tangga orang. Tapi waktu dia ketemu Yesus, semuanya berubah. Anda dan saya tidak punya masa lalu seburuk orang ini. Artinya apa? Artinya setiap kita, sepanjang kita bertemu Yesus, saya garis bawah ini, sepanjang kita bertemu Yesus, kita pasti punya cerita tentang Yesus. Orang seburuk ini saja punya cerita, dan ceritanya ternyata mengubah begitu banyak orang. Bayangkan ada seorang perempuan yang baru bertobat, yang masih hidup dengan seorang pria di luar nikah. Dia belum ketemu sama cowoknya itu, saudara, belum. Karena dia ketemu Yesus kan di situ kan jam 12 siang. Kemudian ngobrol-ngobrol, Yesus tawarkan, aku mau berikan kepadamu air hidup. Kalau kau minum air ini kau akan haus lagi. Kalau aku berikan kepadamu air hidup, engkau tidak akan haus lagi, bahkan sampai selama-lamanya. Dan perempuan ini bilang, aku mau, berikan kepadaku. Dia belum sempat pulang, dia belum sempat pemberesan dengan laki-laki yang hidup bersama dengan dia. Tetapi perempuan ini telah menjadi saksi Kristus yang luar biasa. Perempuan ini belum pernah dia hampir tidak mengenal doktrin keselamatan. Doktrin agama dia nggak tahu karena dia orang beragama. Tapi tentang Yesus, tentang keselamatan dia nggak ngerti. Dan belum pernah mengikuti pelatihan tentang cara membagikan imannya. Namun ia secara efektif menginjili seluruh desanya bagi Kristus. Anda tahu modalnya apa? Modalnya cuma satu, yaitu pengalamannya ketemu Yesus, hanya itu. Kalau ada orang ahli Taurat, imam-imam, kepala orang Farisi yang menyerang dia bilang aku nggak ngerti. Dan banyak orang dalam Alkitab kayak begitu, mengalami pengalaman dengan Yesus tanpa punya pengetahuan yang sangat kuat, sangat mendalam tentang Yesus, tapi itu cukup untuk membuat seseorang menjadi saksi Kristus. Bila Anda telah berjumpa Kristus, listen, dengar baik-baik ini. Bila Anda telah berjumpa Kristus, Anda pasti ingin semua orang berjumpa dengan Dia. Ini dasar kekristenan, Bapak Ibu. Ini fundamental kekristenan. Kalau orang jumpa Kristus, dia pasti ingin semua orang jumpa dengan Kristus. Kenapa? Karena ketika dia jumpa dengan Kristus, hidupnya diubahkan sama sekali. Hidupnya berubah 180 derajat. Dan dia ingin supaya orang lain juga mengalami perubahan. Saudara, bagaimana kalau misalnya, saya kasih contoh supaya lebih gampang. Bagaimana kalau Anda misalnya diberitahu oleh seseorang, itu ada warung jual soto baru buka itu. Sotonya hauje gitu ya. Sotonya enak tenan. Enak, murah, bersih, pelayanannya cepat. Waduh, aku tertarik sekali. Itu sangat menyenangkan. Ayo dong kapan-kapan kamu ke situ gitu ya, Saudara. Lalu kemudian Anda dengar cerita ini kan. Lalu kemudian Anda ke warung itu. Lalu Anda makan, ya benar, warungnya sih baru, jadi bersih gitu ya. Dan pelayanannya cepat, ya semuanya serba baik. Lalu Anda dipesan soto, Anda disodorin soto, kemudian Anda makan sotonya. Suapan pertama, kedua, ketiga. Dalam hati Anda membuat kesimpulan. Mungkin ngomong gak enak karena orang yang mempromosikan ada di dekat Anda. Tapi dalam hati Anda gini, enak gitu saudara ya, mana enaknya. Terus Anda bilang gini, ini istilah yang saya baru ngerti saudara, saya baru ngerti. Soto koyong ini, bewae gitu saudara. Saya bingung apa tuh ya, bewae itu apa tuh ya? Saya baru tahu belakangan ini. Tahu saudara bewae itu apa? Apa? Biasa wae, biasa wae. Katanya biasa wae. Ya, oke, saya tanya Anda. Anda makan soto itu lalu nilai Anda B wae. Saya tanya Anda, mau cerita sama orang lain? Ayo, pendeta bertanya, jemaat menjawab, saudara.
Mau cerita sama orang lain? Tertarik cerita sama orang lain? Semangat cerita sama orang lain? Ya enggak, kenapa? Bewai, itu loh, bewai kok. Apa istimewanya, apa hebatnya, apa kelebihannya dibandingkan dengan soto-soto yang lain? Ya ngapain aku mesti cerita sama orang lain tentang soto itu, gitu ya? Betul begitu? Kenapa orang nggak mau cerita tentang Yesus pada orang lain? Karena buat orang-orang itu, Yesus bewai. Loh, serius saya kasih tahu kepada Anda. Jangan Anda pikir kalau orang Kristen itu kemudian kepada Yesus, wah enggak saudara. Benar saya kasih tahu. Dia Kristen karena agamanya. Dia Kristen karena keturunan. Dia Kristen karena lingkungan. Tapi apakah Kristen itu ketemu Yesus? Tidak. Dan sepanjang Anda Kristen tidak pernah ketemu Yesus, Anda bewai terhadap Yesus. Udah? Lalu kalau Anda bilang begitu, Anda mau ngomong sama orang lain tentang Yesus? Ya enggak mungkin. Ya enggak mungkin saudara. Saya pastikan enggak mungkin. Sepanjang ibadah hari ini saya kasih tahu dulu pada Anda. Sepanjang ibadah hari ini, selesai ibadah saya berdoa untuk orang-orang yang hatinya pengen seperti perempuan Samaria itu. Untuk cerita tentang Yesus, semangat tentang Yesus, dan membagikan tentang Yesus. Hanya cerita. Tidak butuh sekolah teologi, tidak butuh dasar Alkitab, tidak butuh pengertian Alkitab. Enggak, hanya cerita. Dan di akhir khotbah, nanti saya juga akan berdoa buat Anda. Di akhir khotbah saya bilang, siapa yang 3 hari ini, ayo dong cerita sedikit tentang Yesus. Lalu Natal ini sudah menjadi budaya, gampang sekali ngajak orang ke gereja kok, ke dalam perayaan Natal. Ayo cerita, saya akan doakan buat Anda. Sudah tahu? Sebagian besar sih angkat tangan. Tapi ada sebagian yang lain. Loh, di gereja loh saudara. Loh, maafkan saya. Bukan mengkritik, bukan apa. Tapi ketika hatimu gak tertarik untuk ngomong tentang Yesus, memang mungkin Anda gak pernah jumpa Yesus. Pikirkan sungguh-sungguh. Dan kalau Anda gak pernah jumpa Yesus, terus Anda bilang Anda pasti masuk surga, bagaimana mungkin? Kalau Anda gak pernah jumpa dengan Yesus, lalu Anda meyakinkan dirimu, aku pasti masuk surga, gak mungkin saudara. Makanya saya kasih tahu kepada kita semua, tidak semua orang yang memanggil Yesus sebagai Tuhan itu masuk surga. Tidak semua. Kenapa? Karena ada banyak orang yang KTP-nya Kristen, agamanya ke gereja, tapi nggak pernah jumpa. Saya kasih tahu kepada Anda semua, saya sungguh rindu. Anda ada di jemaat GBK Jamada, saya sangat ingin Anda bukan cuma menjadi orang Kristen agama, tapi Anda adalah orang yang jumpa dengan Kristus. Kalau Anda nggak pernah jumpa, ya nggak punya cerita, ya pasti disuruh cerita apa aku? Ya mesti saudara. Tapi ketika Anda jumpa dengan Yesus, walaupun cuma sesaat, cuma beberapa jam, cuma dalam satu peristiwa, Anda akan punya cerita, walaupun diulang-ulang, tapi cerita itu cerita genuine, murni dari hati Anda kepada Yesus. Waktu Anda diajak makan soto, dan kemudian Anda makan, lalu berkata gini, waduh, soto ini luar biasa enaknya. Ini pasti resepnya malaikat. Belum pernah makan soto seperti ini. Saya tanya Anda, kalau Anda ketemu dengan teman Anda cerita gak tentang soto ini? Pendeta bertanya, jemaat menjawab. Anda pengen, mungkin belum tentu, tapi Anda pengen nggak kasih tahu, apalagi ketemu dengan orang yang sesama pecinta soto. Pengen cerita ya? Tak kasih tahu loh, ono soto sing enak tenan. Anda kan cerita kepada banyak orang. Lalu, dengar baik-baik. Waktu Anda cerita dengan teman Anda, weh, ono soto loh. Tapi Anda tahu dia pecinta soto yang bukan soto itu.
Anda pergi diajak makan soto, namanya soto Pak Rebo. Teman Anda pecinta soto Pak Kemis. Saya tanya Anda, ketika Anda cerita kepada teman Anda yang fanatik soto Pak Kemis itu, Anda bilang bahwa Anda tahu ada soto Pak Rebo yang lebih enak. Saya tanya Anda takut dipidana enggak? Halo? Anda mungkin mikir kiri, Bapak kok tanya kayak gitu sih? Loh, banyak orang yang begitu, saudara. Maksud saya adalah, Anda tahu ada orang punya keyakinan tertentu, ada. Dan mau cerita, aduh, tuh nanti kalau aku cerita, nanti kalau dia marah, kalau dia laporan polisi bagaimana? Loh, saya tanya sama Anda, salahnya di mana kalau cerita? Salahnya itu begini loh saudara, kalau salahnya begini, Anda ngomong sama seseorang tentang soto, lalu Anda bilang begini, sudah jangan makan di situ lagi, sotomu itu mengandung sianida. Lah itu salah saudara. Kenapa? Anda bikin penistaan. Kamu tahu nggak soto di situ? Itu kemarin ono tikus ketemu di tempatnya kuahnya. Loh, itu Anda bikin, saya tidak tahu apakah terbukti atau tidak. Tapi jangan lakukan itu. Tapi kalau Anda cuma cerita, kita kasih tahu loh. Aku kemarin makan soto, ketemu satu soto, enak sekali. Kan gak ada salahnya toh saudara. Betul? Dan orang-orang yang mau cerita seperti ini, hanya orang-orang yang pernah menikmati soto itu dan bilang bener enak. Anda pernah punya pengalaman dengan Yesus? Dan bilang begini, benar, aku kenal Yesus, dia luar biasa. Aku kenal Yesus, dia penolong. Aku kenal Yesus, dia pembuat mujizat. Nah orang kayak begini, mau cerita sama orang lain. Nah kalau enggak, ya enggak ada bahan ceritanya. Makanya saya bilang, bila Anda telah berjumpa Kristus, Anda pasti ingin semua orang berjumpa dengan dia. Kenapa? Karena perjumpaan kita semua dengan Kristus adalah perjumpaan yang sangat-sangat indah. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan yes. Anda jumpa Kristus, Anda pernah alami Kristus, dan Anda bilang luar biasa. Anda cerita sama orang lain. Itu yang dilakukan oleh perempuan itu Bapak Ibu. Dia nggak tahu banyak Yesus itu lahir dari siapa, silsilahnya siapa, tinggalnya di mana. Tapi dia alami sesuatu dengan Yesus. Yang pertama, Allah sangat senang dengan orang-orang yang semangat bersaksi tentang Yesus. Yohanes 4 ayat yang ke-28. Ayat ini kalau Anda baca sekilas ya cuman sekilas, gak ada sesuatu yang bermakna. Tapi lihat, Yohanes 4 ayat 28. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya. Meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ. Dia tinggalkan tempayannya. Anda baca sekilas, ya akan lewat begitu saja. Tapi Anda harus mengerti, apa maknanya? Kenapa Alkitab mencatat perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ? Saudara harus tahu bahwa tempayan itu buat wanita itu sangat penting. Kenapa? Karena melalui tempayan itu wanita itu bisa ambil air, airnya disimpan dalam tempayan, airnya dibawa pulang, dipakai untuk minum, dipakai untuk masak, dipakai untuk kebutuhan hidupnya. Lalu habis, besok dia datang lagi ambil air lagi. Jadi tempayan itu berkaitan erat dengan hidupnya. Kalau tempayannya itu pecah, kalau tempayannya itu hilang, repot dia. Mau ambil pakai apa air dari sumur Yakub? Jadi buat perempuan ini, tempayan itu penting. Tempayan itu hidupnya. Tapi waktu dia ketemu dengan Yesus, Alkitab tulis, tidak iseng, sengaja dia meninggalkan tempayannya. Ia terburu-buru ingin segera membagikan apa yang temukan kepada orang-orang yang selama ini ia hindari. Ia berubah dari seorang pendosa kepada dia berubah dari seorang pendosa yang terhukum menjadi pemberita kabar baik yang penuh semangat. Dia ketemu dengan Yesus. Dengar ini baik-baik. Salah satu naluri pertama seseorang yang lahir baru,
yang mengalami perubahan dalam hidupnya, yang berjumpa dengan Kristus adalah ingin segera menceritakan apa yang dialami bersama Yesus. Hanya cerita, nggak ada unsur pendalaman Alkitab, unsur teologi yang rumit. Hanya cerita, plain, tapi cerita yang orisinil, cerita yang asli dari dirinya yang ketemu Yesus. Itu yang dunia sedang butuhkan. Tidak salah orang belajar teologi, saya juga belajar teologi, belajar bahasa aslinya, belajar gramatikalnya, historikalnya, banyak sekali saudara. Belajar sistematika teologianya, tapi yang menurut saya paling orisinil adalah cerita hidupmu dan hidupku. Kenapa perempuan itu meninggalkan tempayannya? Betul, secara fisik tempatnya ditinggal, betul. Tetapi secara metafora, secara gambaran apa itu? Tempayannya itu adalah hidup lama dia. Dan itu menjadi pegangan dia, itu penting buat dia. Makanya harus diisi air terus. Kenapa? Karena hidup lamanya juga kayak gitu. Dengan satu pria enggak puas, pasti diisi dengan pria kedua, diisi pria kedua enggak puas juga, diisi pria ketiga, dan begitu seterusnya. Tempayannya itu gambaran hidup lamanya. Kenapa ditinggal? Pertama, karena dia sekarang berubah, dia bertobat, dia dapatkan sesuatu yang lebih baik. Yang kedua, dia menemukan yang paling berharga, yaitu air itu tidak lagi di tempayannya, tapi di dalam hatinya. Dia tidak mencari dari dunia, dia tidak mencari dari sekitarnya, dia tidak cari dari manusia, dia nggak cari dari uang. Dia sudah mendapatkan di dalam hatinya ada air hidup yang memancar. Kenapa dia tinggalkan tempayannya? Karena dia nggak butuh lagi. Dulu ini menjadi andalannya. Kalau dia nggak bersama-sama hidup dengan seorang pria, dia seperti kehilangan hidupnya. Makanya dia selalu cari pria mana yang mau dengan dia. Dan kalau kemudian sudah membosankan, dia akan buang dan cari yang lain. Itu tempayannya yang lama. Tapi ketemu Yesus ditinggalkan Bapak Ibu. Dan ia terdorong untuk segera membagikan. Dia mau cerita sama orang lain sebab mungkin dia tahu ada banyak orang yang tidak seburuk dia tapi punya masalah seperti dia. Haus akan kasih sayang, haus akan air dunia, haus akan uang materi yang bisa memuaskan dia. Dan dia temukan ternyata itu semua nggak bisa cukup langgeng. Dia ketemu Yesus, dia segera bergegas-gegas ceritakan itu kepada orang lain. Yohanes 4 ayat 29. Yohanes 4 ayat ke-29. Ini dia bilang sama orang-orang yang dia jumpai di kampungnya. Mari, lihat, di sana ada seseorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus? Jadi dia cerita, lalu dia kasih pertanyaan. Dia tidak memberikan satu ketegasan, tapi dia berikan pertanyaan. Aku ketemu dengan seseorang yang tahu, lihat terjemahan lain dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Mari temui seseorang yang tahu segalanya tentang perbuatanku, yang mengenalku luar dalam. Apakah menurutmu dialah Sang Mesias? Dia cerita kepada orang, lalu dia trigger orang itu untuk mikir. Dengan kata lain dia bilang begini, nih loh, aku ketemu orang yang hebat, dia tahu semuanya tentang aku. Kalau dia itu bukan Mesias, kan gak mungkin gitu ya. Jadi dia men-trigger pendengarnya untuk mikir, saudara. Inilah satu cara yang sangat baik untuk membangun jembatan kepada orang sehingga bisa ada pembicaraan yang berkelanjutan. Semangat dan keberaniannya memberikan bukti kuat bahwa pertobatannya tulus. Dia tidak malu-malu lagi ketemu dengan orang yang tadinya menolak dia, bahkan menghina dia, bahkan merendahkan dia. Dia ketemu lalu dia ceritakan. Karena orang Yahudi, orang Samaria, dan sampai hari ini banyak orang merindukan Mesias, juru selamat untuk menolong hidupnya.
Ia tidak memaksa mereka atas apa yang harus mereka percayai. Ia hanya menceritakan apa yang dialaminya. Lalu membuat pertanyaan supaya mereka dapat mengambil keputusan sendiri. Ini cara bagus Bapak Ibu. Kalau Anda mau membangun hubungan, mau menjadi saksi seperti perempuan di dalam waktu yang panjang, maka bagus untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa saudara? Pertanyaan itu membuat orang berpikir, tapi pernyataan membuat orang mengambil keputusan. Pernyataan membuat orang mengevaluasi, segera mengambil keputusan. Tapi kalau pertanyaan, orang mikir. Misalnya apa? Pertanyaan seperti apa yang bisa membuat orang berpikir tentang hidupnya? Yang pertama, menurut Anda siapa Yesus itu? Kalau Anda cerita kepada dia, Yesus itu begini, dia segera membuat keputusan untuk menerima atau menolak. Tapi kalau Anda tanya kepada dia tentang Yesus, barangkali dia punya pendapat yang salah, dia punya pengertian yang salah, kita bisa luruskan. Tetapi itu dimulai dengan ketika Anda nanya. Misalnya ini, menurut Anda, adakah surga atau neraka? Itu pertanyaan yang orang mikir. Ada gak ya? Menurut Anda, kalau Anda meninggal, kemana Anda pergi? Kebanyakan orang bilang, nanti ya, gak usah mikir sekarang, itu urusan nanti. Loh, tapi semua kita kan sampai di sana. Lalu, ini pertanyaannya juga penting. Anda meninggal pengen masuk surga. Pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan mengizinkan Anda masuk surga? Dengan segala macam versinya. Surga di dalam gambaran berbagai agama. Kenapa? Saudara tolong dengar ini ya. Gak apa-apa, itu hujan biar aja saudara. Anda liatin juga tetap hujan kok. Oke, Bapak Ibu, begini. Saya perlu cerita kepada Anda ya. Banyak orang di luar sana percaya begini. Sorga itu rumahnya Tuhan. Itu miliknya Tuhan. Oke? Jadi, kalau sorga itu miliknya Tuhan, maka yang boleh menentukan apakah orang itu masuk surga atau tidak adalah Tuhan. Masih ikut saya? Logis ya? Sama seperti rumah Anda, mobil Anda. Siapa yang boleh ikut? Ya terserah Anda. Kenapa? Karena itu adalah milik Anda. Orang di luar berpikir begitu. Jadi kalau Anda tanya, apakah kamu masuk surga? Jawabannya begini, ya terserah Tuhan. Harapan saya, keinginan saya, kerinduan saya, semoga saya bisa diizinkan masuk surga. Gitu saudara, betul ya? Kenapa? Karena mereka percaya surga itu punya Tuhan dan hanya Tuhan yang boleh mengizinkan orang masuk ke sana atau tidak. Jadi, bagaimana orang tahu dia masuk surga atau tidak? Ya nanti kalau ketemu di pintu surga, tinggal kemudian bilang ini, masuk, oke. Tidak, aduh. Bagaimana hidupnya? Ya semoga dengan saya hidup baik, dengan saya bawa jasa, saya bawa catatan tentang amal saya tunjukkan kepada Tuhan, Tuhan baca, lalu Tuhan manggut-manggut dan bilang begini, not bad, gitu. Lalu bilang, oke, masuk. Lalu kalau dilihat begini kemudian, alah mung koyo ngono, bewae, gitu saudara. Terus gimana? Masuk neraka, pertanyaannya. Lah kalau masuk neraka gimana? Jawab mereka begini, ya bagaimana lagi? Ya bagaimana lagi? Ya sudah lah, bagaimana lagi? Ya sudah. Loh kok ya sudah? Anda tahu nggak orang masuk neraka itu apa akibatnya? Mungkin mereka tidak berpikir. Mereka hanya digambarkan tentang surga yang begini, yang begitu, yang begitu. Pertanyaannya adalah boleh masuk enggak? Tuhan bilang mereka percaya Tuhan yang menentukan. Kalau itu jawaban mereka, Anda bilang, kami juga percaya. Kristen juga percaya bahwa Tuhan itu pemilik surga. Iya dong saudara, setuju ya? Wong surga itu punya dia kok. Tapi pemilik surga itu bilang begini, kalau engkau mau masuk ke sini, maka percayalah kepada Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena demikian besar kasih Allah akan dunia, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak masuk neraka, melainkan masuk surga.
Jadi masuk neraka atau masuk surga bukan keputusan Tuhan lagi. Walaupun dia pemilik surga, tetapi masuk surga atau masuk neraka keputusanmu, keputusan kita. Kalau kita percaya Yesus, maka Tuhan akan buka pintu untuk kita masuk surga. Nah, Anda cerita begitu sama orang lain, kan orang mikir, saudara. Kalau memang Roh Kudus gerakan dalam hatinya, karena nanti ada poin berikutnya, dan itu poin yang juga kita harus lihat dengan luas, Bapak Ibu. Tapi artinya begini loh, saudara. Kita bisa mengajukan pertanyaan untuk membuat orang berpikir, lalu kita bisa tawarkan. Mau nggak saya ceritain, mau nggak saya beritahukan kepada Anda tentang Yesus. Itu cara yang sangat baik untuk membuka komunikasi dan menyampaikan kabar baik. Yang pertama, Allah sangat senang dengan orang yang semangat. Yang kedua, nah ini penting sekarang. Yang kedua adalah ada jiwa-jiwa yang mungkin memang sudah siap untuk ketemu Yesus. Di dalam situasi yang Anda nggak pernah duga. Anda mungkin berkata, apa mungkin ya orang kayak gini, ini Pak Deku, ini omku, ini tanteku penyembah berhala. Apa mungkin ya dia mau percaya Yesus? Saudara tahu, semua orang yang di dalam ketaatan keagamaannya itu pasti sampai pada titik lelah. Kenapa? Agama itu melelahkan, Bapak Ibu. Termasuk agama Kristen. Saya kasih tahu kepada Anda, kalau Anda hanya beragama Kristen, ibadah kayak begini melelahkan. Makanya ada banyak yang ibadah-ibadah begini nyambi. Nyambi apa? Nyambi lihat HP, lihat Instagram, lihat TikTok. Kenapa? Capek, Pak, dengar khotbahmu, capek aku, Pak, gitu, saudara. Loh, jujur saja, saya nggak marah kok, saudara. Kenapa capek? Kenapa Anda lelah? Ya karena hatimu agamawi. Beberapa waktu yang lalu di Surabaya, tiba-tiba muncul satu gereja, namanya GSJS, dulu. Apa itu? Singkatannya gereja 1 jam saja. Saya tanya saudara, banyak enggak orang ke sana? Enggak berani jawab ya. Pak, nyinggung sini. Enggak nyinggung. Mereka juga tahu, mereka yang bikin kok. Kok kita nyinggung? Enggak nyinggung. Lah mereka yang bikin kok, saudara. Sekarang diubah. Sekarang gereja 1 GS, gereja 1 jam setengah. Sekarang menjadi GS, gereja 1 jam setengah. Loh, saya enggak mengolok-olok, enggak, memang faktanya begitu kok. Maksud saya adalah begini. Ketika ada tawaran bahwa Anda bisa ke gereja di dalam waktu yang singkat, padat, menyenangkan, why not? Gitu loh, saudara. Lalu orang datang, seneng. Kenapa, saudara? Ya karena cepat. Ya nggak usah berlama-lama. Agama itu melelahkan. Harus ini, harus itu. Doa setiap pagi, baca Alkitab. Aduh, ke gereja mesti nyanyi-nyanyi. Aduh, bisa nggak sih ke gereja itu? Masuk, terima berkat, pulang. Bisa nggak sih seperti itu? Saudara, ketika kita masih belum pernah jumpa dengan Yesus, agama melelahkan. Dan dengar baik-baik. Di luar sana ada banyak orang yang kayak begitu. Kristen, enggak Kristen, sama saja. Capek. Dan orang-orang seperti itu ada di antara mereka. Saya enggak bilang semua, ada di antara mereka yang dikatakan oleh Yesus seperti ladang yang sudah menguning. Dia capek dengan apa yang dilakukan. Dia berseru-seru, dia berteriak, tolong aku ini pengen sesuatu yang berbeda. Aku tahu aku harus punya agama. Aku harus menjaga hidup spiritualku. Tapi aku gak mau kayak gini, tolong kasih tahu. Dia hanya berteriak dari hatinya, gak ada yang kasih jawaban. Tapi sekarang Anda datang kepada dia.
Dan Anda bilang, tahu enggak, aku bukan cuma beragama Kristen, aku jumpa dengan Kristus. Kristen itu jumpa dengan Kristus, saudara. Kita tidak pernah tahu bagaimana Tuhan telah mempersiapkan seseorang yang kita anggap tidak mungkin menerima Injil, tapi hatinya terbuka, hatinya siap. Saudara-saudara kita di luar sana, mereka berdoakan, tiap kali berdoakan, tunjukkanlah jalan yang lurus, tunjukkan jalan yang lurus, tunjukkan jalan yang lurus. Siapa yang mau kasih tahu mereka bahwa, kamu bilang tunjukkan jalan yang lurus, aku kasih tahu ya, Yesus itu loh bilang, akulah jalan, kebenaran dan hidup. I am the way. Aku bukan menunjukkan jalan, aku adalah jalan. Kamu berseru, tunjukkan kepadaku jalan yang lurus, aku tunjukkan kepadamu. Yesus itu jalan. Loh, kalau nggak ada yang ngomong, siapa yang ngerti? Siapa yang tahu? Ketika satu orang bertobat, ketika perempuan ini bertobat, seluruh kampung diselamatkan. Itu dahsyat. Ini yang menjadi doa saya buat kita semua, buat jemaat GB Gajah Mada. Satu orang bertobat, Anda nggak sendirian, Anda bawa orang atau satu keluarga diselamatkan. Nah, sekarang dengar baik-baik. Satu orang, Anda satu orang diselamatkan. Saya berdoa, ayo kita doa sama-sama percaya bahwa seluruh keluargamu diselamatkan. Tapi saya juga berdoa, saya kasih tahu kepada Anda membawa satu orang dan dia menjadi satu-satunya orang yang bertobat, maka seluruh keluarganya juga akan diselamatkan. Bukankah itu dahsyat? Itu dahsyat. Yohanes 4 ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu. Satu orang diselamatkan, seluruh kota diselamatkan. Ayo baca lagi yuk, sama-sama yuk, kita mau selesai Bapak Ibu. Kisah Rasul 11 ayat ke-14, sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Tuhan gak mau menyelamatkan satu orang, dia menyelamatkan satu orang dan seisi rumah. Yang berikutnya, Kisah Rasul 16 ayat 15, sama-sama, 1, 2, 3. Sesudah ia, Lydia namanya, dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya. Wow, ini yang kita doakan. Lagi, Kisah Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, sama-sama, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Wow. Satu lagi, Kisah Rasul 18 ayat yang ke-8. Sama-sama baca, 2, 3. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya. Berlaku untuk Anda, tapi juga berlaku untuk siapa tahu orang yang Anda undang bisa diselamatkan. Jadi Bapak Ibu, ada 4 kesimpulan yang kita bisa dapatkan dari cerita ini. Yang pertama, ada urgensi rohani dan waktu yang tepat adalah sekarang. Kenapa? Karena saat itu yang disebut kairos itu enggak kembali. Kronos itu berjalan terus. Dan Anda masih bisa temukan hari Minggu ini, minggu depan masih ada. Hari Senin besok, Senin depan masih ada. Tapi kairos, satu kesempatan yang Tuhan berikan itu tidak kembali. Dan siapa yang bisa, yang mau dipakai Tuhan untuk ceritakan bahwa ada Yesus, ada air hidup yang bisa mengubah hidupmu. Ya Anda dan saya yang punya air hidup. Kita punya waktu 3 hari untuk cerita pada seseorang. Cerita pada pembantu di rumah. Cerita kepada tukang kebun di rumah. Cerita kepada ibu jual sayur di rumah. Cerita kepada mereka. Sebab mungkin memang waktu Anda cerita itu waktu yang tepat di mana dia mau membuka hatinya. Anda nggak tahu. Yesus waktu ketemu dengan perempuan ini, Yesus waktu ketemu sama perempuan ini, Yesus tahu. Kenapa? Karena dia Allah. Di dalam kemanusiaannya dia masih Allah 100%. Dia tahu bahwa perempuan ini haus, dia tahu perempuan ini akan menerima air hidup, dan dia tahu perempuan ini akan bertobat. Jadi dia datang, kita kan nggak tahu.
Waktu kita cerita dengan seseorang, apa dia mau bertobat apa tidak. Apakah dia mau untuk saya undang ke gereja apa tidak. Kita kan tidak tahu. Nah karena kita tidak tahu, maka ceritakan saja mana yang mau dan mana yang tidak. Itu bukan urusan kita. Itu sudah menjadi tanggung jawab masing-masing. Tapi tugas kita cerita. Ada urgensi rohani. Ada jiwa yang siap berjumpa dengan Yesus. Ada panggilan untuk bekerja. Natal bukan hanya Anda datang menikmati, Pak. Anda nggak ada Natal juga datang ke gereja kok. Tapi Natal adalah saat Anda bekerja membawa jiwa. Lihat orang lain sebagaimana Tuhan melihat mereka. Karena itu akan memberi dorongan di dalam hatimu untuk mengundang mereka. Nah saya tutup dengan ini Bapak Ibu. Bagaimana mempraktekkan gaya hidup berdampak. Ini ringkasan minggu yang lalu. Yang pertama adalah pergilah keluar, jangan hanya menunggu orang datang. 3 hari Anda punya kesempatan. Ibadah Natal kita 7 kali Bapak Ibu. 7 kali. Jadi Anda punya banyak pilihan. Dan orang yang Anda undang juga punya banyak pilihan. Kalau Anda biasa datang ibadah misalnya sore seperti ini. Lalu orang yang Anda undang bilang kepada Anda, aduh aku enggak bisa, aku sore ada acara. Kalau mau temenin aku dong datang pagi. Jangan bilang begini, ya sudah kamu datang pagi aku datang sore. Jangan saudara. Sekali ini saja. Dampingi dia. Layani dia. Doakan dia. Siapa tahu itu saat di mana dia bisa dituai. Siapa tahu itu saat di mana dia bertobat. Yang kedua, dekati orang yang berbeda. Yang ketiga, bangun relasi. Saya tidak menganjurkan Anda untuk hanya membagi flyer. Kan ini ada toh, kita punya toh, itu flyer, e-flyer ya. Jangan cuma dibagi-bagi-bagi. Anda bagi-bagi itu nggak ada artinya. Orang akan jengkel dengan Anda, ini siapa toh? Ngundang-ngundang, nggak tahu apa kalau saya ini sudah punya agama. Kan gitu saudara. Tapi kalau Anda membangun relasi dulu, Anda cerita dulu. Seperti perempuan ini, cerita dulu. Maka orang terbuka. Lalu ketika Anda undang, mereka enggak syak. Mereka enggak was-was. Mereka tahu, oh ini ada rangkaian dari kemarin yang dibicarakan dengan temanku itu. Bangun relasi. Dengarkan cerita mereka. Dan sampaikan cerita Anda kepada mereka. Lalu yang kelima, berikan harapan, bukan keputusan. Tawarkan. Kita hanya menawarkan mau dan tidak, itu keputusan dia dengan Tuhan. Saudara, ayo 3 hari ini kita bekerja, kita mencari teman orang di sekitar kita, hanya untuk kita undang. Setelah kita ceritakan sedikit cerita kita tentang Yesus. Ini jadwal ibadah Natal kita. Anda bisa menyimpannya, Anda sudah tahu. Tapi lihat, ada 7 kali pilihan. Anda bisa memilih salah satu. Dan saya berharap, saya berdoa, orang yang Anda bawa dijamah oleh kasih Tuhan. Mereka mengalami perubahan hidup. Dan lihat, 1 orang bertobat, seisi rumah tangga diselamatkan. Yang setuju katakan amin. Yang antusias katakan yes. Ayo kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nyanyikan lagu ini tadi Bapak Ibu. Dari baitnya. Lagu ini menggambarkan tentang kita. Menggambarkan tentang perempuan Samaria itu. Tapi lagu yang indah. Karena Tuhan tidak pernah mengungkit-ungkit masa lalu. Dia hanya melihat masa depan kita indah bersama dengan Dia. Sama-sama nyanyikan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku.
akan jadi karya yang indah. Sama-sama katakan, kini aku percaya. Kuasamu, kuatkanmu, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Tutup mata kita, nggak usah lihat orang lain, tapi saya mau berdoa buat Anda. Siapa di antara Anda punya cerita hidup dengan Yesus, pengalamanmu dengan Yesus, dan Anda mau cerita kepada orang lain? Sampaikan pada orang lain, bagikan kepada orang lain, untuk menjadi jembatan supaya Anda bisa mengundang orang itu untuk datang dalam ibadah. Kalau Anda mau, saya mau berdoa malam ini supaya Roh Kudus mengurapi Anda, supaya kepada Anda diberikan wibawa ilahi, sehingga waktu Anda cerita, orang terpukau mendengar cerita Anda. Siapa di antara Anda yang mau merespon seperti perempuan ini? Ceritakan tentang pengalaman hidupmu kepada orang lain, supaya bisa mengundang orang datang kepada Yesus. Angkat tangan di tempatmu masing-masing. Angkat tangan di tempatmu. Jangan buka tangan, saya tidak minta Anda buka tangan. Saya minta Anda angkat tangan. Angkat tangan artinya Anda berkata, Tuhan, aku mau. Angkat tangan di tempat Anda. Saya mau berdoa. Tutup mata saudara, saya mau berdoa. Tuhan Yesus, Kau lihat setiap tangan yang terangkat. Engkau lihat setiap tangan yang terangkat. Mereka adalah orang-orang yang punya cerita tentang Engkau. Engkau buat banyak dalam hidup mereka, tapi mereka enggak mau simpan sendiri. Mereka mau cerita untuk orang lain. Mereka mau sampaikan kepada orang lain. Mereka mau jadi berkat buat orang lain. Tuhan Yesus, urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus. Berikan kepada mereka wibawa ilahi. Saat mereka cerita tentang Yesus, Engkau menyertai mereka. Berikan kepada mereka kata-kata yang tepat, waktu yang tepat, saat yang tepat, untuk jumpa dengan orang yang tepat, sehingga mereka bisa membawa seseorang di akhir tahun ini untuk dipersembahkan kepada Tuhan, menjadi hadiah Natal buat Engkau Tuhan. Berkati mereka. Kami percaya urapan-Mu turun atas mereka semua. Turunkan tangan saudara. Bapak, terima kasih buat malam hari ini. Tolong kami, pimpin kami, supaya Natal ini benar-benar bermakna, meaningful. Bukan hanya sekedar perayaan, tapi kami benar bersyukur kami bisa bawa saudara kami, keluarga kami, kenalan kami, untuk mereka dengan anugerah Tuhan bisa menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sekarang kami berdoa untuk para taruna yang ada di tengah-tengah kami. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Engkau tolong dan pimpin mereka. Supaya di masa pendidikan, mereka bukan hanya belajar ilmu, tapi mereka juga jumpa dengan Kristus. Ketika nanti waktunya tiba, mereka bisa selesai dan bertugas di daerah masing-masing. Tuhan sertai mereka. Jauhkan dari keinginan orang jahat. Jauhkan dari sifat-sifat manusia lama. Jauhkan dari tabiat-tabiat dosa. Biar dunia tahu ada anak-anak Tuhan yang memang berbeda. Sertai mereka di dalam masa-masa pendidikan, supaya mereka bisa lulus dengan baik dan Tuhan dipermuliakan.
Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. 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 Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Sekarang kita diberi kesempatan membawa persembahan kepada Tuhan. Dan berikan persembahan Anda lewat online, itu sangat memudahkan, sangat menyederhanakan. Tapi kalau Anda ingin memberi persembahan lewat tunai, maka ushers akan bantu Anda dengan memberikan envelope. Siapa membutuhkan envelope untuk persembahan tunai bisa angkat tangan, nanti ushers akan membantu Anda. Siapa membutuhkan envelope untuk persembahan tunai bisa angkat tangan, ushers akan siapkan buat Anda. Dan buat Anda yang menerima envelope setelah selesai ibadah, nanti ketika Anda telah memberikan persembahan, memasukkan persembahan Anda ke dalam envelope, masukkan ke kotak-kotak berwarna orange di setiap pintu keluar. Oke, sudah semua? Baik, kalau Anda sudah menerima envelope dan siap memberikan persembahan, mari kita berdoa, kita bawa kepada Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih buat malam ini kami kembali mendapat kesempatan membawa persembahan kami. Dari apa yang Kau beri kepada kami, dari apa yang Kau telah siapkan buat kami kembalikan sebagian kecil Tuhan. Tapi kami percaya melalui persembahan ini, pekerjaan Tuhan bisa ditopang, pelayanan bisa berjalan dengan baik dan jiwa-jiwa bisa dilayani dengan lebih maksimal, nama Tuhan dipermuliakan. Dengan syukur kami bawa persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan sama-sama, amin. Berikan dengan sukacita, Tuhan memberkati kita. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi di Genius, berita informatif yang unik dan menarik. Hari ini saya ingin membagikan beberapa informasi sepekan GBI Gajah Mada Semarang. Langsung saja kita simak informasinya. Jemaat Tuhan, selain ibadah di gedung hari ini, juga ada ibadah online di channel YouTube di GBI Gajah Mada Semarang. Jemaat Tuhan bisa mengikuti ibadah online dengan tema Air Hidup di Sumur Hati bagian ketiga bersama Pendeta Nathanael S. Prayogo. Untuk ibadah komunitas WOW pada hari Rabu 24 Desember 2025 diliburkan, kembali beribadah tanggal 14 Januari 2026. Dan ibadah komunitas Fresh pada hari Rabu 24 Desember 2025 diliburkan, kembali beribadah tanggal 14 Januari 2026. Persekutuan Doa Immanuel hari Kamis 25 Desember 2025 digabung dengan ibadah Natal GBI Gajah Mada Semarang di 5 kali jam ibadah. Untuk ibadah komunitas Berlian pada hari Jumat 26 Desember 2026 diliburkan. Anak-anak muda, jangan lewatkan Awarding Night Kingdom Fun Club, A Night of Stars pada hari Sabtu 27 Desember 2025 jam 6 sore di Gamma Tower lantai 4. Untuk anak-anak sekolah minggu, ada ibadah Sega Kids pada hari Minggu 28 Desember 2025 di Gamma Tower lantai 2 di 5 kali jam ibadah dengan tema Yang Terbaik Datang dari Tuhan. Untuk para remaja, mari hadir di ibadah Natal Epic Teen dengan tema Homies pada hari Minggu 28 Desember 2025 di Gamma Tower lantai 4 di 5 kali jam ibadah. Disampaikan kepada jemaat yang mengikuti baptisan 22 November 2025, sertifikat baptis dapat diambil di Information Center, sedangkan foto baptisan dan EKPA sudah dikirim melalui email mulai Minggu 14 Desember 2025. Jemaat Tuhan, mari terus membangun kehidupan doa dalam rumah doa. Setiap malam jam 8:45, rumah doa diadakan secara online melalui Zoom. Meeting ID dan passcode langsung bisa dilihat di aplikasi GBI Gamma setiap harinya.
Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan online, bisa melakukan scan QR Code di setiap pintu-pintu keluar ruang ibadah. Dan bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan secara tunai, mohon bisa memasukkan amplop persembahan tunai di kotak persembahan di setiap pintu keluar ruang ibadah. Nah, selesai sudah semua informasi yang saya bagikan. Sampai berjumpa kembali di Genius minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Hari ini ada beberapa informasi yang penting yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama tentang ibadah Natal. Bapak Ibu, kami mengingatkan kembali bahwa perayaan Natal GBI Gajah Mada diadakan 7 kali ibadah. Hari Rabu jam 18.30 dan jam 20.30. Kemudian hari Kamis tanggal 25 Desember itu jam 6:30 pagi, jam 9, jam 11:30, jam 4 sore, dan jam 6:30 malam. Bapak Ibu, ini adalah kesempatan yang indah bagi kita semua untuk bisa hadir dan mengajak keluarga kita, kerabat kita, orang-orang yang kita kasihi untuk bisa bersama-sama bergabung di dalam perayaan Natal GBI Gajah Mada. Informasi yang kedua, Persekutuan Doa Immanuel pada hari Kamis tanggal 25 Desember itu akan digabungkan dengan acara ibadah Natal di GBI Gajah Mada ini. Dan kemudian Bapak Ibu, setelah ibadah nanti ada pembagian kalender tahun 2026. Gereja membagikan kalender kepada Bapak Ibu jemaat GBI Gajah Mada untuk bisa mengambil kalender nanti dari pintu depan atau pintu yang ada di samping. Karena keterbatasan, maka Bapak Ibu nanti diharapkan satu keluarga bisa mengambil satu kalender. Saya kira cukup ya untuk satu rumah satu kalender. Kemudian Velco pada hari ini diliburkan karena sesuai dengan acara Natal, ya liburan Natal dan Tahun Baru, maka para mahasiswa diliburkan acara Velco ini sampai pada akhir Januari 2026. Jadi bagi rekan-rekan mahasiswa, Velco libur dan akan dimulai lagi pada awal Februari 2026. Kami dengan penuh sukacita menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah GBI Gajah Mada. Mungkin Bapak Ibu ada dari luar kota dan saat ini berkunjung ke GBI Gajah Mada. Kami ingin mengenal Bapak Ibu. Nanti setelah ibadah ini berakhir, Bapak Ibu kami undang untuk bisa masuk ke ruang Philadelphia yang ada di sebelah kanan saya, tepat di sebelah kanan. Bapak Ibu ada usher di sana yang akan berkenalan, dan mungkin ada di antara Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa secara khusus, maka kami akan berdoa untuk saudara. Dan kami mengundang kembali untuk Bapak Ibu boleh hadir pada ibadah pada minggu yang akan datang. Nah saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, saya undang dengan hormat Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca pengakuan iman kita yang diambil dari Mazmur 77 ayat 12 dan 13. Mazmur 77 ayat 12 dan 13. Di dalam hitungan ketiga kita akan mulai 2, 3. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Luar biasa, mari kita angkat tangan kita. Kita buat pengakuan kita di hadapan Tuhan dengan penuh semangat. 2, 3. Sepanjang tahun ini aku telah melihat dan mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Itulah yang akan kuingat senantiasa. Itulah yang akan kuceritakan kepada sesamaku. Itulah yang selalu menjadi perenunganku. Aku percaya aku akan mengalami lebih lagi perbuatan-perbuatan Tuhan di tahun mendatang. Semua yang percaya berkata, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Nah saudara, kita mari genggamkan tangan kita. Kita akan teriakkan yel-yel dengan penuh semangat. Jemaat GBI Gajah Mada lebih antusias, lebih disiplin, lebih produktif. Yes, yes, yes. Tuhan itu, mari katakan bersama, Tuhan sayang umatnya.
suami istri buka tangan, Bapak Ibu buka tangan kita dan terima berkat Tuhan dan katakan amin untuk setiap doa berkat yang saya ucapkan. Alami dalam hidupmu. Engkau adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah hidup pernikahanmu dan seluruh isi rumah tanggamu. Diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah pekerjaan tanganmu, diberkatilah studimu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah kesehatanmu dan panjang umurmu. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah dengan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, yaitu berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu silakan duduk sebentar saja. Bersyukur kepada Tuhan di ibadah hari ini. Selesai Anda bersyukur bisa keluar melalui pintu-pintu keluar terdekat. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kita sampai Rabu dan Kamis mendatang dalam perayaan Natal GBI Gajah Mada. Tuhan memberkati.